Puji Tuhan, selamat pagi, Shalom Aleichem. Kita akan mengawali dalam ibadah kita pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja, kita akan sama-sama berdiri. Kita naikkan pujian Bapakku rindu menyenangkanmu. Bapakku menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku menyenangkanmu, lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadirat-Mu pagi hari ini ya Tuhan, karena Engkau memberi kekuatan, kesehatan pada kami, sehingga pagi hari ini kami boleh hadir di tempat ini untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Biarlah ini menjadi kerinduan kami selalu Tuhan. Kami selalu rindu dalam hadirat-Mu, kami selalu rindu untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Jika sebentar kami akan awal ibadah pagi hari ini, kami yakin dan percaya saat ini Engkau hadir tengah-tengah kami, Engkau sendiri yang ambil pimpinan ibadah kami Tuhan. Engkau urapi anak-anak-Mu yang ambil bagian pelayanan, baik main pujian, bermain musik. Terlebih Kau urapi hamba-Mu yang Kau percayakan untuk membenarkan firman-Mu Bapa.
Biarlah apa yang keluar dari lidah mulut hamba-Mu hanya boleh berasal daripada Engkau Tuhan. Demikian juga setiap kami yang hadir, kami juga butuh urapan yang sama Tuhan, sehingga kehadiran kami tidak sia-sia Tuhan. Kami boleh membawa kemenangan, berkat, damai sejahteranya daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan awali ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Salam Alahim. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersuka cita karena kita boleh hadir tempat ini semua karena kasih kemurahan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Mari kita berikan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Hari ini ku bernyanyi karena Tuhan besertaku, tiada lagi ku risaukan masa depan ada di tangannya. Bernyanyi setiap hari, ku pujikan namanya. Hilangkan sedih dan duka, hadapi pencobaan. Dia pegang tanganku dan pimpin sampai sudah. Hari kan selalu indah jikalau Dia ada. Amin. Hari ini ku bernyanyi karena Tuhan besertaku, tiada lagi ku risaukan masa depan ada di tangannya. Bernyanyi setiap hari, ku pujikan namanya. Hilangkan sedih dan duka, hadapi pencobaan. Dia pegang tanganku dan pimpin sampai sudah. Hari kan selalu indah jikalau Dia ada. Bernyanyi setiap hari, ku pujikan namanya. Hilangkan sedih dan duka, hadapi pencobaan. Dia pegang tanganku dan pimpin sampai sudah. Hari kan selalu indah jikalau Dia ada. Hari kan selalu indah jikalau Dia ada. Biarlah ini menjadi kerinduan kita, bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari kita selalu memuji muliakan nama Tuhan, dan itu akan boleh mengangkat beban kita karena Tuhan selalu menyertai. Bahkan itu kalau kita memuji nama Tuhan setiap hari, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala Harun, yang kejangku dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya
Oh betapa indahnya, amin. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baurapan di kepala Harun, yang kejanggu dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya baurapan di kepala Harun, yang kejanggu dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Amin, puji Tuhan. Ada amin saudara? Kalau kita selalu memuji Tuhan, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita terima tidak berlalu sia-sia, tapi boleh tertanam di hati kita dan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya undang bangkit berdiri, mari kita siapkan hati pikiran kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Amin. Mari kita pujikan dengan kesungguhan hati kita. Haleluya Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus,
Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ini pengakuan kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam kedua belah tangan-Mu yang berkuasa. Engkau yang berkuasa untuk menjamin setiap kehidupan kami. Semakin hari biar kami boleh semakin dekat hanya kepada Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Biarlah menjadi persembahan yang berbau harum di hadirat Tuhan. Menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kami yang memuji dengan kesungguhan hati kami. Bahkan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Kuasai hati kami, pemikiran kami, hingga biarlah kami mendapat konsentrasi yang baik. Tidak hanya mendengarkan firman-Mu saja Tuhan, tetapi merenungkannya dalam kehidupan kami. Bahkan dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, kami mampu melakukan setiap firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu pada pagi hari ini. Urapi dan kuasai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biar hikmat marifat turun atas hamba-Mu ini. Apa yang disampaikannya merupakan kerinduan Tuhan bagi umat-Mu pada pagi hari ini. Juga Tuhan berkati seluruh saudara-saudara kami yang mengikuti dari rumah mereka masing-masing. Seperti Tuhan memberkati kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Kita masih dalam suasana memperingati tentang penampakan Tuhan, saudara ya. Penampakan Tuhan Yesus. Itu perlu juga kita untuk mengenali apa
hikmah penampakan-penampakan itu. Kalau kita memeriksa bersama di dalam peristiwanya itu, maka kita melihat bagaimana peran dari Tuhan Yesus yang menampakkan diri yang sampai hari ini jadi perdebatan. Di YouTube saya lihat banyak perdebatan itu yang menyatakan bahwa yang dilihat itu bukan penampakan Yesus, tapi itu adalah sosok yang lain katanya. Dan itu bukan menyangkut dengan peristiwa kebangkitan. Dikatakan Alkitab kita itu palsu dan lain sebagainya. Tapi untuk membuktikan di mana letaknya kepalsuan itu dan tunjukkan mana yang aslinya, mereka tidak bisa. Tapi kita akan melihat tentang pesan dari Tuhan saat-saat terakhir itu telah memberikan pesan supaya mereka itu murid-muridnya nanti menunggu di Galilea. Ya. Kita baca bersama Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 10. Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan ya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu bersama-sama. Terjadilah gempa. Sebab seorang malaikat Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Silakan duduk. Saudara, dengan membaca bersama, bersuara kita, itu
memberikan satu penghayatan tersendiri di dalam hati kita, dalam roh kita. Ya. Bisa tolong diberi tempat duduk itu. Puji Tuhan. Ya, kasih itu begitu ya, jadi saling membantu, saling bertanggung jawab satu terhadap yang lain. Nah, saudara sekalian, kita perhatikan pada waktu terjadinya kematian Yesus, maka semua itu down, ya, jatuh semua. Apa yang dia katakan, seperti Petrus, nanti dia rela untuk bersama-sama mati dengan Yesus. Jikalau yang lain tidak mau, maka dia sendiri akan bisa untuk ikut sampai nafas terakhir. Ya, karena memang belum bisa melihat pertama kali situasinya bagaimana keberadaan masyarakat itu. Tapi setelah melihat bagaimana gelegaknya masyarakat di dalam kemarahan, kebencian, hujatan, olokan, kemudian Yesus diludahi, dipukul, dan lain sebagainya, jatuh mental mereka. Dan mereka kemudian lari meninggalkan Yesus. Sampai kepada wafatnya, matinya. Dan kemudian sampai pada berita kebangkitannya pun juga mereka tidak percaya, apalagi yang memberitakan itu wanita-wanita. Dianggap enteng, saudara ya. Tetapi Petrus meskipun tidak yakin, ya pergi ke sana dan lain sebagainya. Nah, kita melihat ini perintah Tuhan tatkala mereka bertemu dengan Tuhan. Tunggu, ya. Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Pergi ke Galilea. Saudara, tahun 19 saya menyampaikan kepada saudara ini, lalu kita sekarang ini mencoba untuk kembali mengingat-ingat akan berita itu. Saudara sekalian, menghadapi situasi yang tidak menentu seperti itu merupakan sesuatu yang betul-betul sangat merisaukan. Karena itu saudara sekalian perlu untuk melihat dan perlu untuk menanyakan mengapa ke Galilea. Ada apa urusan dengan Galilea? Tolong perhatikan. Lalu kenapa? Apa yang terjadi? Apa yang disaksikan, disuguhkan oleh Galilea? Saudara, ini perlu kita tahu. Sebetulnya Tuhan Yesus sedang menggiring murid-muridnya itu yang baru saja mengalami goncangan hebat untuk melihat. Waktu melihat Tuhan Yesus yang disalibkan, sepertinya mereka tuh lupa akan semua yang pernah dikatakan Tuhan Yesus. Apa yang dikatakannya itu? Yaitu dia akan bangkit. 3 hari dia akan bangkit. Saudara, kalau yang berbicara itu orang-orang yang tembre, orang-orang yang rakyat jelata, yang tidak mempunyai pamor, tidak punya nama, dan tidak pernah mengkejutkan pada keberadaan masyarakat sekitarnya, tentu tidak usah diperhatikan. Tetapi mereka keliru. Yang berbicara itu adalah Tuhan, yang berbicara adalah Yesus, yang pada waktu itu sedang menggoncangkan keberadaan dari kehidupan masyarakat yang ada, baik kaum agamais maupun para politisinya, Romawi dan Yahudi. Dia mengatakan bahwa 3 hari akan bangkit. Ini sebetulnya
merupakan sebuah pernyataan yang harus dipegang bersama. Kita anak Tuhan mesti memegang firman Tuhan, saudara ya, amin. Firman Tuhan itu bukan perkataan orang-orang yang biasa, tapi ini tokoh yang lahirnya saja sudah membuat heboh, pro kontra, yang kemudian tatkala mulai menjadi besar, maka itu pun juga menjadi satu kengerian bagi seseorang tertentu, saudara ya. Karena itu perlu, saudara ya, kita semua memperhatikan dengan seksama apa yang disampaikannya. Jangan sampai kemudian seperti ini, karena ketakutan. Ketakutan itu membuat mereka kemudian lupa pesan-pesannya. Takut, saudara ya. Ketakutan itu memang lumrah. Tetapi kalau pada kemudian itu diberi tempat yang seluas-luasnya di hati, itu akan merebut seluruh kesadaran yang ada. Bisa mendengar, saudara? Bisa memperhatikan? Puji Tuhan. Tidak lupa. Ini perlu saya nyatakan karena memang capek, lelah, itu bisa nyedot kita semuanya. Dari mata besar jadi mata sipit. Dari Jepang, lari terus, atret terus, mundur. Nah, hati-hati ya. Tuhan Yesus ingin memulihkan iman dan hati mereka sebelum mengutus mereka untuk memenangkan jiwa-jiwa. Mereka tadinya sudah ditabiskan Tuhan jadi rasul yang kemudian harus menyampaikan berita itu. Menyampaikan Injil. Tetapi pada kemudian di tengah jalan, karena keberadaan dari penderitaan yang seperti itu, menjadikan mereka tuh hilang. Apa yang sudah terpatri di dalam pesan-pesan yang luar biasa itu hilang semua. Hati-hati loh saudara. Kesusahan itu jangan diberi tempat yang begitu lebar. Penderitaan itu jangan diberi tempat begitu lebar untuk dirasa-rasakan, untuk kemudian dibesar-besarkan. Semangat itu hilang. Dan tidak akan merasakan kehadiran Tuhan yang sedemikian rupa pernah menggemparkan dunia. Sampai saat ini pun juga tetap masih menggemparkan keberadaannya. Sehingga banyak mereka-mereka itu yang tidak mau percaya. Tapi kenapa Tuhan kemudian mengajak mereka untuk ingat ke Galilea? Itu ada sejarahnya nanti ya, kita akan perhatikan bersama. Pertanyaan kita bersama, ada apa di Galilea? Saudara, mari kita perhatikan terus ya, supaya kita bisa tahu. Dalam Matius 28 ayat yang ke-6 sampai 11, itu tertulis demikian. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi. Dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ini sebuah kepastian. Pergi. Sudah jangan ditunda-tunda. Engkau bisa melihat aku sekarang, pergi. Katakanlah kepada semua saudara-saudaraku, saudara. Ya, yang pertama, apa maknanya ini dan apa misinya? Tuhan memerintahkan itu. Tuhan menggenapi firman-Nya. Ya. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan bercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Matius 26 ayat 31 sampai 32 itu.
Tuhan menggenapi firman-Nya. Jangan terpaku pada kematiannya, jangan terpaku bagaimana ia sudah disiksa, mengalami penderitaan yang begitu rupa. Jangan. Kita melihat bahwa memang untuk sebuah kebangkitan perlu ada kematian dahulu. Untuk menuju pada kematian perlu siksaan terlebih dahulu. Karena siksaan ini adalah merupakan satu cara Tuhan untuk mengangkut semua dosa umat manusia, jatuhkan ke dalam sebuah pengampunan. Jadi semua penderitaan ditimpakan kepada Dia. Karena itu perlu kita perhatikan. Dan Tuhan menggenapi firman-Nya. Ingat, Tuhan tidak pernah lupa akan firman kebenarannya. Saudara, oleh karena itu perlu kita bersama mengetahui dan mengenal. Tuhan ingin mereka ingat kata-kata di hari-hari terakhir sebelum Yesus disalibkan. Biasanya pesan terakhir sebelum orang meninggal itu sangat dipegang. Besok kalau aku nanti mati, serahkan semua keluarga ini. Adik-adikmu semua kau pelihara. Itu sangat dipegang teguh. Pesan terakhir itu pesan yang punya bobot religiusitas yang begitu sangat tinggi. Saudara, orang tidak berani untuk melanggarnya. Sehingga ada terjadi pertentangan. Alasannya kemudian ini tidak bisa. Ini pesan terakhir. Pesan terakhir, saudara ya. Jadi perlu diperhatikan. Tuhan ingin mereka ingat kata-kata di hari-hari sebelum Yesus disalibkan. Tuhan ingin buktikan bahwa setiap janjinya akan digenapi. Ini penting bagi murid-murid Tuhan Yesus yang lupa akan janji kebangkitannya oleh karena ketakutan. Takut itu bisa melupakan semuanya. Ada takut yang ekspresif ya, tampak di depan, tapi ada takut yang ada di dalam. Saya membaca, melihat bagaimana orang-orang yang terima Kristus di daerah-daerah yang sangat ekstrim, pergumulannya berat. Mereka mesti tetap berada pada posisi seolah-olah masih seperti keyakinan yang lama, ya, untuk bisa kemudian mengamankan diri. Tetapi yang sebetulnya di dalamnya sudah punya keyakinan baru. Ada satu lagi yang tetap untuk membawa identitas cara berpakaian yang lama. Ya, dia pakai untuk berangkat keluar. Tapi setelah sudah di mobil nanti dilepasi semua, ganti dengan identitas yang baru. Jadi banyak sekali ketakutan membuat kita mesti bijaksana. Bukan malah mundur, tetapi harus maju dan melihat kenyataan ini. Saya ini mengalami sakit seperti ini, saudara. Saya turun 15 kilo. Belum sembuh betul, ibu gembala sekarang diserang. Turun 10 kilo. Sudah. Saya dulu berangkat tidak bisa apa-apa. Sekarang ganti ibu gembala. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah mau mundur? Apakah mau maju? Saya bilang, mati besok, mati sekarang, tidak ada artinya. Ya, semua manusia mesti mati. Tapi yang harus diperhatikan, matinya bawa iman apa tidak? Matinya bawa kesetiaan apa tidak? Ya saudara ya, kita semua harus siap dalam hal ini. Jangan dicengkeram oleh ketakutan. Kemudian kita perhatikan, bila mereka ingat, seharusnya mereka menanti di kubur Yesus. Kalau mereka itu ingat firman itu, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? 3 hari aku akan bangkit, maka ia mestinya begitu ya Yesus itu dimasukkan ke kubur, dia berani nunggu sampai hari yang ketiga. Itu logikanya. Tapi ketakutan itu sering merampas segala-galanya. Bahkan ketakutan itu bisa membawa sesuatu tekad yang tidak rasional. Kita melihat sangat merugikan. Takut aku besok tidak makan. Situasi dari pandemi COVID ini tidak mari-mari.
pekerjaan mulai terjadi pensiutan, hasilnya tidak memadai, takut nanti tidak bisa makan, maka masuklah inspirasi setaniah itu. Bagaimana caranya? Dan lain sebagainya. Pekerjaannya dimasuki dengan bisikan-bisikan roh jahat. Sehingga akhirnya menjadi orang jahat, saudara ya. Hati-hati dalam hal itu. Karena itu perlu ingat tetap sabda Yesus. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan itu. Supaya kita tahu bahwa firman itu menjadi pelita ya, bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu jangan ditinggalkan firman itu. Sakit, firman dipegang. Jangan lihat tubuh. Tubuh boleh kurus, tapi iman harus tetap di dalam Tuhan. Amin, saudara. Jadi kemudian kita tetap saja untuk bisa bersemangat di dalam Tuhan. Tapi perlu kita ingat itu semuanya tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Nah, seharusnya mereka buru-buru datang ke kubur Yesus pada hari kebangkitannya. Setelah ada berita dari wanita itu, bukan kemudian dia melihat pemberitanya. Wanita, peran apa bagi masyarakat Yahudi? Wanita itu merupakan orang yang tidak punya pengaruh apa-apa. Mereka itu hanya bergantung kepada para suami. Karena itu waktu memberitakan, menyampaikan berita Yesus bangkit, mereka itu ogah-ogahan. Tapi Petrus dengan sigap meskipun tidak percaya, pergi dengan tanpa iman, saudara ya. Seringkali kita semangat tapi tanpa iman. Rugi. Bersyukur tatkala melihat kenyataan itu, pada kemudian ketemu dengan Yesus yang menyampaikan seperti ini. Ini perlu untuk kita ingat-ingat bersama, jangan sampai kita terjebak. Mereka lupa itu semuanya. Maksudnya adalah lupa apa yang sudah dikatakan Tuhan. Dan Tuhan ingin mereka mengingat, mempercayai semua janjinya. Saudara, yang menjadikan saudara dan saya melawan rasa kantuk, melawan rasa tidak konsentrasi, itu adalah karena ada cinta kepada Tuhan. Kalau tidak ada, kantuk itu diperpanjang, tambah jalan ke dalam lagi, membentuk impian. Tambah impian nanti lebih dalam lagi, membentuk igauan, mengigau. Saudara, harus tahu hal ini. Kita perlu untuk bergumul, berjuang. Saudara perhatikan, Tuhan ingatkan bahwa mereka itu telah diubah menjadi penjala manusia. Mereka sudah bukan lagi penjala ikan. Mereka sudah diubahkan. Waktu bercakap-cakap dan mengatakan, ikutlah aku. Waktu bercakap-cakap supaya mereka mengiring Tuhan, maka mereka sudah bukan lagi menjadi penjala ikan, tapi penjala jiwa. Statusnya naik, martabatnya naik. Ini perlu untuk kita sikapi bersama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, di Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Martabatnya berubah. Penjala ikan itu hanya dibutuhkan intelektual yang dangkal-dangkal saja. Tapi kalau penjala manusia, itu bisa juga ya memberikan debat, memberikan pengajaran, memberikan semua pengertian dengan mendalami apa yang menjadi berita firman itu, disuguhkan dengan berbagai argumentasinya, yang semuanya itu adalah karena intelektualitasnya naik. Tidak lagi seperti penjala ikan. Jadi kita melihat martabatnya naik, pengetahuannya naik, kecerdasannya demikian pula, sehingga kemudian kreditnya
anak tangga peningkatannya itu demikian rupa memberitahu seseorang untuk dapat dipercaya, itu dia harus bisa melangkahi dari kemampuan orang yang diberitakan itu. Sehingga masuk dan kemudian dapat dipengaruhi dan kemudian ya levelnya lebih tinggi. Bisa menangkap saudara? Kalimatnya memang dari penjala ikan diubahkan jadi penjala jiwa. Tapi jiwa itu manusia yang mempunyai intelektualitas yang berbeda-beda tingkatannya. Mereka itu sasaran pemberitaan untuk nantinya dapat dibawa mengenal pada Kristus. Dan apa yang disampaikan itu tidak dapat dicerna dengan akal kewajaran manusia. Mana mungkin kemudian seseorang kehidupan dosanya dapat dihapuskan oleh pengorbanan seseorang yang lainnya, yaitu Yesus. Mana mungkin orang bisa berubah karena Yesus. Mana mungkin penyakit dapat disembuhkan karena Yesus dan lain sebagainya. Banyak hal-hal di situ yang memang kemudian diketemukan jadi tantangan. Karena itu perpindahan penjala ikan ke penjala manusia itu peningkatan seluruh eksistensi kehidupan manusiawi ya. Amin saudara. Saudara nanti lingkupnya berbeda, yang dibicarakan berbeda. Kemudian meningkat lagi pengetahuannya berbeda. Karena itu baca Alkitab jangan hanya pada waktu di gereja, tapi di rumah tuh dibaca. Saya tidur saya baca, bangun tidur saya baca. Saya mulai memikirkan sampai saya mengatakan Tuhan Yesus itu luar biasa. Karena memang sebuah kenyataan. Di Galilea mereka mengalami perubahan hidup dari tempat. Ada kenangan. Mereka adalah orang-orang Galilea yang dipanggil Tuhan dan diubahkan dari penjala ikan jadi penjala jiwa. Artinya apa? Menjadi tokoh di tengah-tengah kehidupan. Pembicaraannya ada wibawa. Penguraian katanya, materi yang dibawakan, semuanya dapat diterima. Mengagumkan. Kalau orang tidak kagum, tidak akan mungkin ikut, saudara. Tidak akan mungkin ikut. Tapi karena kagum dengan pemberitaannya. Kenapa? Pemberitaannya ada urapan. Kenapa? Dalam pemberitaannya itu, materinya itu bisa memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Dari sisi teologianya, dari sisi psikologinya, dari sisi keberadaan budayanya, dan lain sebagainya. Yang pendek kata diubahkan menjadi penjala jiwa itu budaya dan konsep hidup berubah total menjadi sesuatu yang sangat mengkejutkan. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi dalam nama Yesus orang Nazaret, bangkitlah, berjalanlah. Oh, luar biasa. Cuma perkataan begitu saja. Jalan. Saudara lihat itu, pendeta yang dari mana? Kalimantan itu ya. Yang itu bangkit. Bangun, saudara. Sembuh. Didorong gitu ya, rasanya nggak enak didorong-dorong. Tapi manut. Kenapa? Ya tadi itu ada kuasa wibawa dari Tuhan. Dan Galilea tempat mereka, murid-murid itu diangkat, itu dipakai Tuhan untuk mengingatkan kembali waktu-waktu itu. Mereka ditantang waktu itu untuk meninggalkan kemapanannya. Langsung pergi mengikut Tuhan yang saat itu belum mereka kenal. Jadi mereka itu berjalan berdasarkan iman percaya. Mengalihkan, memindahkan kepercayaan seseorang itu tidak gampang. Sudah punya kepercayaan lama kita dulu. Lalu kemudian datang satu berita baru. Bukankah ini berarti ada pertentangan? Bagaimana kepercayaan budaya yang lama itu masih bertahan? Ini masuk terjadi pergumulan. Sekarang tinggal mana yang kuat dan mana yang tidak. Tetapi kalau sampai beriman, itu mereka memberikan keterangan bahwa mereka itu katut
Roma 10 ayat 17, coba cepat. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, mendengar. Berarti ada berita disampaikan. Dan pendengaran oleh firman Kristus, materinya adalah firman. Mendengar, lalu kemudian yang didengarkan itu berita tentang Kristus. Itu yang menggerakkan, saudara. Sehingga kemudian datang beriman. Ini mereka berjalan berdasarkan iman percaya kepada Yesus saat mereka itu dipanggil Tuhan untuk meninggalkan kemapanannya. Mereka pernah melakukan itu, yaitu mereka telah menyatakan diri menjadi penjala manusia, menyatakan kesetiaannya. Tapi mungkin saat itu mereka malu karena lari saat Tuhan Yesus ditangkap. Ada kadang-kadang orang mau berbalik, kembali kebaktian lama, ada kebaktian. Mau kembali kebaktian itu rasanya gak bisa. Tapi ingat kalau firman Tuhan terus bekerja, tak akan bisa lari kemana. Amin. Tidak akan bisa. Tangkap kembali, masuk kembali. Perhatikan hal itu. Bukankah kita pernah juga dalam hidup kita itu kemudian kita menjadi pemalas, ogah-ogahan. Ya kalau datang cuma kalau waktu tugas saja. Kalau nggak tugas, nggak datang. Memangnya kamu yang jadi tokoh. Yesus yang jadi tokoh itu. Saudara, kita butuh untuk dibangkitkan, untuk dikuatkan Tuhan dalam melayani Tuhan itu. Bukan kalau tidak ada aku yang melayani, Tuhan tidak akan bisa maju di dalam pekerjaannya. Salah. Maka itu perlu kita harus tahu. Nanti kita akan lihat pada akhirnya. Tapi Tuhan ingin mengingatkan mereka kembali bahwa mereka sudah menjawab panggilannya sebagai penjala manusia. Padahal inilah saat menebar jaring menjadi penjala jiwa. Ini saatnya untuk menangkap jiwa-jiwa bagi keselamatan manusia. Jadi saudara, kita melihat bukan karena aku, bukan karena saudara, ya, sehingga pekerjaan Tuhan bisa tetap berjalan. Tidak, tapi karena Tuhan memang sudah mentabiskan semua yang mau percaya dijadikan penjala jiwa. Nah ini perlu untuk betul-betul didisiplinir dalam diri. Jangan kemudian mengalami kelemahan dengan mengatakan kalau bukan aku, kalau bukan saya, tidak akan mungkin bisa. Keliru. Kita perlu untuk mendapatkan satu kenyataan. Tuhan mengingatkan mereka untuk tidak menjadi sombong. Yesus berkata, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala itu tadi ya. Perlu diketahui. Tuhan juga mau mengingatkan kita lagi, siapa mereka dulunya. Kalau kita sudah menjadi sesuatu di dalam gereja Tuhan, jangan kita kemudian mengigal, menyombongkan diri. Tetapi kita harus tahu siapa diri kita itu dulunya. Saya selalu ingat itu, saudara. Saya ceritakan kepada anak saya, siapa dulunya. Tak bilang saya tidak bisa ngomong dulu. Kalau tidak karena Tuhan. Tapi karena Tuhan, saya dididik bisa ngomong. Bisa menyampaikan, bisa melakukan sebuah perjalanan untuk mengiring Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus perlu mengingatkan mereka. Siapa mereka dulunya? Yaitu penjala ikan, bukan penjala manusia. Tuhan yang memilih, bukan mereka yang memilih. Tuhan tak ingin murid-muridnya lupa akan hal itu supaya mereka tidak menjadi sombong. Diutus Tuhan nantinya. Penting ini saudara ya. Kalau nanti ada keangkuhan, kesombongan seperti Nebukadnezar ditempeling oleh malaikat. Terkena penyakit bontrofi, hilang ingatan kemanusiaannya, berperilaku seperti binatang. 7 tahun, mengerikan. Mereka dipanggil untuk menjadi berkat. Pada saat ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan.
dipanggil untuk menjadi berkat. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Di Galilea mereka juga melihat mujizat pertama dilakukan Tuhan. Sudah ditabiskan menjadi penjala jiwa, kemudian ditampilkan bahwa Allah itu Allah mujizat. Mereka diizinkan melihat mujizat pertama di Kana itu. Sehingga mereka ada kekuatan. Di Galilea mereka juga melihat mujizat pertama dilakukan Tuhan Yesus. Air diubah menjadi anggur. Tuhan Yesus menghendaki mereka mengerti ada sesuatu teguran lewat sebuah kenyataan di situ. Maka itu kita dalam mengikut Tuhan mesti cerdas. Ada rasa, ada merasa, dan kemudian ada pengertian, ada mengerti. Jadi ada rasa, ada merasa, ada pengertian, bisa mengerti. Ini mesti berjalan. Mengiring Tuhan itu adalah dandani atau memperbaiki kehidupan kita dengan firman Tuhan. Di situ Tuhan tunjukkan air berubah menjadi anggur. Seolah memberikan contoh, itu loh kamu dulunya. Tuhan Yesus menghendaki mereka mengerti bahwa dulu memang mereka ibarat air tawar. Tidak ada rasa, tak beraroma, dan tak berpotensi apa-apa. Saudara ya, bisa ngerti ya. Saya sering mendapatkan teguran lewat memikirkan peristiwa demi peristiwa yang ada. Saya bisa mendapatkan manfaatnya. Oh ini untuk aku ini. Supaya aku bisa melakukan hal ini. Oh ya ini untuk aku ini. Supaya aku bisa lebih maju, lebih setia. Jadi ada koreksi diri dan ada kemudian memeriksa diri itu, menimbangkan bagaimana waktu dulu dengan saat sekarang ini. Apakah aku lemah? Apakah aku merosot, rohaniku mundur? Apakah ini, itu, dan lain sebagainya. Seperti hidup mereka dahulu yang mungkin hanya berguna untuk mereka dan keluarga mereka. Tetapi Tuhan menghendaki mereka sama seperti air yang sudah diubah menjadi anggur, dari berkat bagi masyarakat. Yang kedua, Galilea sebagai tempat refleksi diri. Saudara, kita mesti punya tempat untuk merefleksi diri. Dulu ingat kalau kita menjadi sudah berkeluarga, ingat cinta pertamanya itu di mana? Itu diungkapkan. Oh, kamu ingat ya, ini pohon ini jadi saksi kita berdua dulu. Coba kita lihat tulisan saya dengan tulisanmu, gambar hati dipanah di situ. Apakah masih ada? Dilihat sudah. Ya. Loh, enggak ada sudah, karena kulitnya sudah diambil orang untuk kayu bakar itu. Ya. Tapi masih melekat di sini. Ya. Tidak ada satupun yang bisa menghilangkan rasa cinta. Kalau keluarga ini mulai lagi di dalam kejenuhan, ingat buka kenangan dulu. Tulisannya apa? Puisi-puisi tanda cintanya itu apa? Tuhan Yesus seolah seperti itu. Mengingatkan tatkala cinta mula-mula itu ada di Galilea. Begitu mereka diambil dari kemapanannya, mereka diberikan panggilan itu. Kita mau ingat, dulu kita waktu pertama kali bekerja, kita pertama kali mencari makan, bagaimana kemudian, doa kita luar biasa, Tuhan beri saya pekerjaan, Tuhan berikan saya ini kesungguhan dengan menangis. Setelah sudah mulai harta bertumpuk, pindah. Lupa Tuhannya. Saudara, materi kedudukan, pangkat, derajat itu bisa membuat kita lupa diri siapa kita. Maka itu kembalilah ke tempo dulu. Bagaimana kita bisa kembali untuk membuat kasih kita kepada Tuhan. Kesungguhan kita kepada Tuhan. Kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Dan bagaimana kita dengan sesama. Itu kita ketemukan kualitas yang paling tinggi pertama kali. Itu terdapat di dalam cinta mula-mula. Ya, ini yang dimaksudkan Tuhan. Kita tahu sekarang apa keistimewaan Galilea bagi murid-murid setelah kebangkitan Kristus, yaitu tempat untuk merefleksi diri.
Sayang ya, banyak yang sudah pindah Surabaya, jadi orang-orang kaya, orang terkenal. Lupa pada di mana dia dibidani, di mana dia dilahirkan secara rohani. Tapi masih ada juga 2-3 orang yang selalu ingat gereja ini, berdoa, kirimkan catatan tertentu. Kemudian ada yang sudah jadi pendeta, ingat juga kepada saya yang di Bibis, dipakai Tuhan sekarang luar biasa. Waktu itu dia ngomong sama anak saya yang di Malang, mau singgah, tatkala khotbah di sini, dia katakan, jangan kok kondisinya seperti ini, besok nanti saya ingat kepada beliau, saya bisa menjadi hamba Tuhan ini, dan lain sebagainya. Ingat cinta mula-mula itu. Galilea adalah tempat di mana Tuhan memilih mereka. Galilea adalah tempat mereka pertama kali melihat mujizat Tuhan dan percaya padanya. Maka itu di Galilea ini pula Tuhan ingin kasih mula-mula mereka berkobar kembali. Saudara, refleksikan semuanya kembali. Bagaimana kita bisa mencintai Tuhan. Jangan dingin, jangan sejuk, dan jangan kemudian kita biasakan satu kebiasaan yang tidak boleh terjadi di gereja. Yaitu kita rasanya tidak bisa konsentrasi. Rasanya luar biasa. Capek memang, lelah memang, pusing memang memikirkan sekarang. Tapi kembali kita merefresh diri dengan mengingat Yesus telah melakukan segala-galanya untuk kita. Karena itu perlulah kita bersama kobarkanlah kasih mula-mula untuk Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Ku cinta kau, Yesus. Hanya engkau, bagimu, Yesus. Ya. Tampilkan. Amin. Ku cinta kau, Yesus. Oh, amin. Hanya engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku ku cinta kau, Yesus. Ku cinta kau, Yesus. Oh Tuhan, hanya engkau bagiku, Yesus. Amin. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi Tuhan. Hangatkan kembali Tuhan. Engkau Allah dan Rajaku. Amin. Tuhan, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Amin. Ku bersyukur Engkau Allah. Engkau Allah dan Rajaku, benar Tuhan. Kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya, Engkau segalanya bagiku. Amin. Ku bersyukur kepadamu. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
hangatkan kembali kasih kami, hangatkan kembali semangat kami Tuhan. Beri kekuatan baru Yesus, ampuni kelengahan-kelengahan, kelemahan kami, ampuni Tuhan, ampun. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di tengah-tengah ucapan syukur kami ini, agar Tuhan kembalikan mereka yang lemah, mereka yang di dalam kondisi penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Biar mereka nampak Tuhan, dan mereka mengerti Engkau sudah mengalahkan segala-galanya, sampai kepada maut sekalipun telah Kau patahkan. Tuhan, kembalikan kekasih-kekasih kami yang lainnya, supaya mereka bersama merasakan nikmatnya memiliki Tuhan yang hidup, Yesus yang hidup. Kami berdoa untuk pemerintah kami, supaya dari pemerintah pusat sampai ke daerah, jadikan semua tahu dan mengerti akan pertama kali semangat mereka, para pejabat-pejabat tatkala dilantik, para pejabat-pejabat tatkala menduduki jabatan baru, yang mereka ditempatkan pada satu tuntutan harapan yang baru. Berikan semangat meskipun hari-hari ini dalam apa yang mereka lakukan dan kerjakan selalu banyak tantangan dan rintangan, cemoohan tak terkecuali pun juga fitnah dan lain sebagainya. Tapi Tuhan beri kekuatan agar kiranya kami dipenuhkan dengan orang-orang yang taat dan takut akan Tuhan, yang setia untuk melakukan tugas kewajiban, baik kenegaraan, kegerejaan, dan juga kemasyarakatan, semua dalam lindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketinggaya esa. Demikianlah tenaga kasih, dengan selesai pada kita pada pagi yang baru ini, biar kita semakin bangkit kembali, melihat kenangan kita tatkala kita cinta mula-mula, agar semua dalam semangat yang menjadi satu, nama Tuhan dipermuliakan. Kemudian pulanglah dan terimalah anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai, sejahtera, dan penghiburan oleh kuasa Roh Kudus, mulai dari pagi yang baru ini sampai Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Senin sampai Sabtu, jam 4:30 pagi ada doa pagi di gereja. Kemudian hari Rabu, tiap Rabu jam 6:30 malam ada ibadah doa malam, masih secara online. Kemudian tiap Sabtu jam 5:30 petang, ibadah kaum muda remaja di gereja. Minggu depan ibadah seperti biasa, ibadah 3 sesi. Sesi pertama jam 6, sesi kedua jam 9, dan sesi ketiga jam 5 sore. Bagi Bapak Ibu yang hendak beribadah di gereja, tetap untuk mendaftarkan diri ke WA saya. Untuk ibadah sekolah minggu, masih diadakan secara online tiap minggu jam 4 petang. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.